Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dinasti Poultry Shop. Dalam kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang masa-masa setelah masa puncak selesai. Untuk vlog atau video yang kemarin kita bahas tentang puncak produksi. Untuk kali ini kita membahas tentang perlakuan apa yang kita berikan di saat produksi sudah mencapai puncak dan mulai menurun. Yaitu pada waktu umur sekitar 43-44 minggu itu tren sudah mulai nurun. Yang tadinya di umur 44-43 itu masih kepala 90-an, itu sudah mulai turun per minggu, biasanya turun antara 2 atau 3%. Nanti akan turun terus sampai 90 minggu, itu sekitar di kepala 60-an persen. Ya, hal-hal apa saja yang kita perlu perhatikan? Di sini apabila target puncak produksi sudah tercapai, biasanya tingkat stresnya pun di ayam itu akan relatif lebih rendah lagi dibandingkan masa puncak. Setelah mengalami penurunan produksi yang terus-menerus, di titik tertentu apabila kita sudah secara ekonomis kita hitung sudah tidak menguntungkan, kita akan rubah perlakuan pemberian pakan dengan harapan nanti pada waktu akan kita akhir itu nanti bobot badannya akan bagus, sehingga apabila di akhir dengan di kilo atau nanti akan menghasilkan kilo atau tonase bobot badan yang bagus. Jadi di tingkat ini pun perlakuannya juga beda, terutama pemberian pakan kita otak-atik, energi mungkin akan kita tinggikan sehingga akan memperbaiki bobot di masa-masa persiapan pada waktu akan produksi menurun. Jadi biasanya ransum yang kita buat itu akan lebih murah lagi dibandingkan di saat-saat produksi, karena di saat-saat puncak produksi, karena potensi maksimalnya sudah kita ambil di saat-saat puncak produksi tersebut. Untuk lebih jelasnya, tanda-tandanya ternak yang sudah mulai turun produksi itu apa saja, monggo kita simak video pendek berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayam yang sudah mulai turun ya. Oke, sudah mulai turun. Ini ayam yang sudah setahun lebih ya, sudah setahun lebih. Ini trennya puncak sudah selesai. Ini trennya menurun dan menurun. Karena ini juga sudah mulai berumur. Ini kita lihat ditandai dengan telurnya sudah mulai warnanya tidak seperti ayam yang puncak. Jadi ini setelah turun ini memang menghadapi masa akhir, tren turun itu memang perlakuan khusus untuk ayam-ayam yang sudah turun yang mau menghadapi akhir itu makannya juga diatur untuk kita kejar bobot badannya biar stabil, karena nanti di masa akhir itu pada waktu panen akhir itu bobot badan juga bagus. Kalau kita lihat ini ya, salah satu tanda-tanda ayam yang sudah tua yang sudah mulai turun puncak atau bahkan mendekati akhir, biasanya warna telur sudah ada mulai puyah-puyah ya. Jadi secara alami mulai gitu. Walaupun nanti dikasih feed suplemen pewarna kangkang telur itu ya biasanya membantu, tapi juga tidak semaksimal seperti di ayam-ayam yang puncak, ayam-ayam yang muda. Ini sudah setahun lebih ya, sudah hampir 2 tahun bahkan ini ya, sudah hampir 2 tahun. Ini sudah selesai puncak ya, kemungkinan akan menghadapi masa akhir. Jadi ayam-ayam yang selesai puncak dan menghadapi masa akhir pun itu perlakuannya juga tidak sama dengan yang puncak. Kalau yang puncak itu memang menjaga stresnya yang tinggi, itu harus benar-benar dijaga. Tapi kalau yang ini juga selain untuk mempertahankan produksi, mempertahankan bobot badan juga sangat diperlukan karena menghadapi masa akhir.
sehingga nanti pada waktu kita jual akhir itu bobotnya akan stabil atau bagus, sehingga akan nilai jualnya juga lumayan. Ya, ini sudah megang-megang ya, kayak kita lihat. Nah ini bertelur, ini tidak ada telurnya, ini bertelur ya. Ini terus ini warnanya ini juga sudah mulai puyah ya. Kalau orang Jawa namanya sudah mulai puyah, agak putih-putihan. Ya, sekali lagi perlakuan setiap periode itu lain-lain. Nanti mungkin akan kita bahas lebih mendalam lagi apabila nanti kita akan membuat vlog tentang masa-masa puncak atau masa persiapan akhir. Mungkin itu dulu ya laporan kita dari kunjungan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, dalam video pendek tadi dapat kita lihat dari selain produksi yang sudah secara persentase sudah mulai turun, kualitas telur pun juga sudah mulai berubah. Artinya ketebalan warna cangkang itu juga sudah mulai berubah. Terus sehingga akan mempengaruhi bobot telur itu sendiri. Biasanya telur besar tapi cangkangnya akan lebih tipis dan mudah pecah atau gaprek ya kalau peternak kita ngarani. Perlakuan pada waktu produksi mulai turun itu terutama ransum atau pakannya itu juga berbeda. Dari berbagai macam merek pabrikan itu biasanya rekomendasi lain-lain. Ada mulai umur yang 51 minggu itu sudah ada pakan tahap kedua pada waktu produksi untuk memberi pakan tersebut untuk diotak-atik, artinya dari segi ekonomis ataupun dari segi kandungannya. Karena masa puncak produksi sudah kita lalui di umur maksimal 43-44 minggu. Jadi biasanya ada beberapa pabrik yang merekomendasikan mulai umur 51 konsentranya sudah mulai kita rubah. Terutama perlakuan di sini, terutama dari segi ransumnya. Juga untuk arahnya itu selain untuk menjaga produksi agar turunnya tidak terlalu cepat, juga menjaga bobot badan tubuh agar stabil, sehingga nanti pada waktu menghadapi afkir, nanti bobotnya akan juga bagus. Karena afkir di sini biasanya peternak sistem dengan ditimbang sehingga akan menghasilkan bobot atau tonase yang bagus. Itu dari segi ekonomi. Untuk vitamin-vitamin itu yang perlu dikasihkan, tetapi untuk cuma sekedar menjaga stamina agar tidak mudah terserang penyakit dan untuk menjaga kesehatannya. Jadi untuk memaksimalkan produksi dalam hal ini kita sudah tidak se-ekstrim atau sebagus di saat pada waktu masa-masa puncak. Kalau masalah vaksin tetap revakan, tetapi juga itu tidak seketat di masa-masa puncak. Jadi itu teman-teman, jadi perlakuan setiap periode harus kita perhatikan untuk menghitung-hitung secara ekonomis ini menguntungkan atau tidak. Kalau akan perlakuannya tetap kita perlakukan seperti masa puncak, secara ekonomis biasanya juga tidak menguntungkan ya, karena itu pertama produksi sudah mulai menurun, kualitas telur pun biasanya juga sudah mulai menurun. Biasanya kerabangannya akan lebih tipis walaupun telurnya besar. Mungkin itu sedikit informasi buat teman-teman peternak layer. Semoga bermanfaat bagi usaha jenengan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.